Pemula ya, cara bikin iklan. Kalau yang belum pernah, silahkan pelajari. Jadi kalau bikin iklan itu ada di menunya. Lebih baik sih bikinnya di website ya. Kira di website, di browser. Bikinnya di browser. Tapi diumpetin dulu nih. Tarik. Jadi kita ke menu yang namanya Top Ads. Iklan yang dasarnya udah dikasih tahu ya. Langsung habis itu langsung ke sini nih. Ke buat iklan baru teman-teman. Kanan. Pilihnya yang manual ya, jangan yang otomatis. Nah, di sini kita pilihnya testing. Karena mau apa? Kita mau tes. Nanti bikin iklan itu per grup. Nanti kan kita udah kemarin udah upload, teman-teman udah upload. Nanti di uploadannya tuh di iklanin satu-satu per kategori barang. Jadi kalau misalkan dia botol apel semua, di diffuser semua, ya jangan jadiin satu, jangan jadiin read sama botol apel jadi satu grup, jangan. Misalkan kita mau bikin grup testing botol apel, ini tanggal berapa? Tanggalnya aja deh, 5 Januari. Jadi kalau teman-teman nanti nggak kasih tanggal, nanti bingung sendiri ngecek datanya, kan datanya uh, bisa rancu kalau misalkan kita nggak kasih tanggal. Ya, kalau belum diiklankan dua, sebenarnya sih udah iklanin sih. Ya udah semua. Yang belum diiklankan aja, misalkan saya mau pakai ini satu, apa ada teman-teman kalau udah banyak kan tinggal masukin aja yang kayak botol apel semua. Ini jangan dimasukin refill soalnya beda. Nah, kalau ini biaya transaksi diatur oleh manual oleh seller, jangan yang otomatis. Ya sama aja kalau misalkan otomatis ini sama otomatis di depan sana juga sama. Kemarin yang depan sana yang tadi di awal tadi yang otomatisnya itu nggak di grup, dia langsung semuanya di semua produk diiklanin secara otomatis. Kalau yang ini kita per grup tetap, tapi bitnya sedang kata kuncinya diatur sama top ads. Kita pilih yang manual. Nah, per klik ini biayanya harus berapa sih? Sebenarnya per kategorinya beda-beda sih. Kalau misalkan hitungnya sebenarnya ada rumusnya, tapi kalau di Tokped ini agak aneh. Jadi kalau di Tokped ini dia tinggi pun BT kayak 1.500 begini per kliknya dia nggak terlalu makan banyak karena tetap algoritmanya menyesuaikan dengan teman-teman punya ulasan dan segala macamnya organiknya juga. Nah, jadi pencariannya kan saya taruhnya yang murah-murah dulu aja 700 per klik. Atau enggak kita mulai dari paling rendah. Disarankan paling rendah nih kan, kalau kan minimum bitnya 400 nih. Karena saya masukin botol apel itu parfum mobil tuh minimal bitnya 400. Bisa lebih rendah bisa kalau misalkan kategorinya tepat. Nah, misalkan 400 saya dulu. Ya, jangan pakai apa-apa. Ini kata kuncinya kosongin karena kita mau testing judulnya. Kalau judulnya ini bagus, ya dia akan naik sendiri tanpa ada bantuan kata kunci. Jadi nggak usah pakai kata kunci, yang rekomendasi samain sama di pencarian. Rekomendasi itu bagian mana? Bagian kayak misalkan ini rekomendasi untukmu. Nah, nanti muncul juga iklannya. Ini tidak dibatasi kalau mau teman-teman ada budget yang nggak bisa lebih, bisa dibudgetin sekitar minimal 60.000 ya, 60.000 minimal sehari. Ya, atau nggak usah dibatasin. Nggak bakal habis segini kok. Kalau toko baru jarang bisa habis segini. Kecuali pasang beta paling besar 5 ribuan itu juga jarang habis. Karena sekali lagi ikan toples itu agak beda sih sama Shopee. Shopee murah aja bisa jebol. Ini nggak terlalu gimana-gimana walaupun beta tinggi. Jadi kalau sudah begini diiklankan langsung. Diiklankan. Langsung jalan dia iklannya. Nah, nanti ceknya gimana? Nanti ceknya kita ke menu yang namanya dari Top Ads. Nah, saya udah punya kayak ini kan udah pernah jalan iklannya ini yang ikan-ikan saya semua. Terus cara baca datanya dulu deh. Cara baca datanya itu lihatnya dari per grup kategori dimasukin, jangan di jangan kayak datanya cuma dibaca dari sini, dari pinggir sini ini nggak mewakili apa-apa. Jadi kalau teman-teman mau dari sini nih, dari misalkan Gaspol ini kita ambil datanya kapan? Misalkan saya mau ambil data 7 hari terakhir. Nih, atau 30 hari terakhir, 7 hari terakhir lah. Misalkan testing itu biasanya 7 hari sih, 5 sampai 7 hari. Ya, 7 hari terakhir diterapkan, dilihat ternyata pendapatan iklan saya selama pengeluarannya gini ini
kayak yang jangan lihat di boncosnya ya, karena sekali lagi iklan itu dia pindah ke lain dulu, balik lagi ke kita juga udah bukan termasuk iklan ya. Jadi bukan berarti ini kayak gini nih, lihat omsetnya kok kecil ya, jangan lihat dari sini, lihatnya dari statistik. Nanti itu lihat dari statistik, 7 hari terakhir 1,9. Kalau di sini 7 hari terakhirnya 58.000 untuk active user. Nah, nanti datanya, lihatnya gimana ceknya? Lihatnya di bagian tampil, di bagian klik, sama di bagian persentase kliknya. Jadi kalau teman-teman nanti udah cek iklannya selama di 7 hari, nanti lihat deh. 7 hari itu tampilnya sih minimal harusnya ada 200 lebih, 200 sampai 300 lah. Itu bagus, lebih dari 300 lebih bagus tampilnya. Dan kliknya, kalau bisa di atas 3%. 2 sampai 3%, nah kayaknya kan 2%. Oke, ini jelek, biarin aja. Ini 2% udah lumayan banget. Jadi teman-teman punya yang ini anggapnya judul winning lah. Habis itu baru teman-teman tambahkan kata kunci di sini. Kata kunci yang belum pernah dipakai, misalkan tambah-tambahan dari judulnya sih. Jadi iklan produk yang depan. Jadi kalau nanti kan judulnya kan terbatas ya, cuma 70 karakter, dan teman-teman bisa pakai kata kunci yang mendukung. Seperti apa? Seperti parfum ruangan stick, pengaruh ruangan kamar tidur, segala macam, seperti itu. Caranya tinggal tambah kata kunci, dan itu saya kata kuncinya ini apa nih? Misalkan saya mau tambahin ini aroma stick, terus pilihnya sih saya pilih luas awalnya. Ya jangan pernah spesifik, pilihnya luas. Di bitnya silakan masukin bit yang teman-teman mau. Saya 1.200 saya cukup. Berarti tambahkan. Nah ini udah ada di atas nih. Begitu. Jadi iklannya seperti itu teman-teman, dan dibikin aja terus-terusan, dibikin biar ininya semuanya bisa, yang teman-teman sih kalau misalkan ada 5 kategori produk kayak botol apel, diffuser, ada parfum segala macam, berarti itu bisa pakai yang 5 grup berbeda seperti itu. Kalau grupnya harus beda-beda kayak gini nih, testing kayak begini. Kenapa ada otomatis? Karena saya lagi testing otomatis, iklan otomatisnya gitu. Nah, sebenarnya iklan tuh simple. Cuma soal mentalnya aja, mentalnya kalau ngelihat ininya kebanyak kemakan langsung panik, padahal ke depannya ya namanya juga orang usaha. Orang usaha itu awal-awalnya pasti harus bakar uang untuk promosi kayak kita kan, misalkan bikin flyer buat kalau offline yang bikin flyer, sebar-sebar iklan dan segala macam itu kan semua butuh biaya. Nah, di sini juga begitu. Ya biar biayanya, nah dia biayanya tuh bisa buat nantinya berkembang tokonya. Oke. Nah, ini untuk yang iklan produk. Nah, ada lagi namanya iklan toko. Ya, iklan tokonya juga penting buat exposure. Jadi teman-teman bisa sasar sekali lagi per kategori. Ya, jadi tambah iklan toko, langsung masukkan nama iklan, misalkan testing iklan toko diffuser. Oke, karena mode diffuser nih 5 Januari. Nah, saya masukin diffuser-diffusernya, misalkan ini 3 aja dulu. Mau lebih banyak nggak apa-apa, pastikan yang udah ada ulasannya kalau mau lebih cepat. Nah, penjualnya udah lebih banyak. Oke, kalau udah, tinggal ini terserah teman-teman, tinggal itunya semenarik mungkin aja dibikin kata-katanya. Dan kemudian pastinya manual. Jangan pernah otomatis dulu, nanti boncos. Ini kan banyak nih. Nah, ini biayanya per 1.000 kali tampil. Maksudnya gimana? Jadi iklan toko itu bukan per klik, teman-teman. Bayarnya per tampil. Jadi 1.000 kali tampil itu yang dibayar tuh bisa sampai dengan 83.000. Tapi ya, jangan khawatir, karena bisa diedit. Ya, misalkan cuma 16.000. Berarti sekitar 1.600 per sekali tampil. 16 perak per sekali tampil. Jadi 1.000 kali tampil itu 16.000. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sekali lagi untuk awal-awal yang kayak gini jarang sih, jarang bikin boncos gitu. Dan jadwalnya selalu tampil dan tidak dibatasi kalau saya. Kalau teman-teman membatasi silakan. Gitu. Kayak minimal kayak 48.000 kalau di booster. Jadi tinggal itu diiklankan aja. Begitu. Oke, itu sih simple sih teman-teman untuk iklan. Nanti baca iklannya, kalau ini tetap sama, lihatnya dari kata kunci. Kata kuncinya silakan dilihat.
yang bagus-bagus bisa dipertahankan, yang jelek-jelek bisa dibuang. Nah, ini kan agak kurang-kurang semua nih. Tapi saya pertahanin karena buat testing aja. Oke, kalau ikan toko sih demikian sih teman-teman, nggak ada yang banyak yang harus diperhatiin. Yang penting sini iklan produknya. Jadi kan produk tuh wajib, yang mau usaha di Tokopedia wajib jalan iklan, jangan sampai enggak ya. Walaupun budgetnya lebih itu bisa diturunin, pokoknya harus ngiklan aja. Ini juga saya ngiklan hari ini habis berapa? Hari ini habis 4.000 tuh kan. Hari ini cuma habis 4.000. Kalau di sini kalau yang otomatis sih memang gede kan lagi testing juga, biarin aja di jalan. Yang penting kan yang manual-manual ini 11.000, 4.000, murah teman-teman. Ya nggak ada terjual, biarin karena memang terjualnya itu dari yang lain-lain. Ya tetap ada penjualan hari ini, jadi jangan khawatir teman-teman. Nah, jadi sedikit 300. Oke, itu sih dari saya tentang iklan. Memang cuma materi aja hari ini, saya nggak ada evaluasi karena bukan menurut di kalender sih materi iklan. Jadi ada yang mau ditanyain? Ah, Eh, ah, untuk iklan, saya selama ini pakai yang otomatis sih Bang, karena belum tahu caranya tadi itu ngebagi-ngebagi eh, oh, oke. apa, ngebagi budget, ngebagi apa begitu. Nanti saya coba deh. Oh, oke, pelan-pelan aja Mas, karena iklan itu memang nanti kuat-kuatan di mental. Settingnya mah gampang, tinggal bikin baru dan tinggal ikutin yang tadi saya bilang. Misalkan kita mau bikin lagi sekali lagi ya tutorialnya. Kan ini udah testing, bahkan bikin ininya testing, kasih tanggal biar nggak lupa. Terus iklanin produk yang kita mau, ya ada misalkan 5, udah diupload masukin 5 yang sejenis ya. Kalau botol apel semua, jangan dicampur sama kategori lain. Terus diatur manual karena kita mau testing ini. Kalau langsung digas otomatisin di sini, takutnya kita juga nggak bisa tahu datanya kita bacanya gimana nanti gitu. Kalau ini judulnya bagus atau jelek kan kita nggak tahu. Nanti ke depannya kalau udah besar tokonya, udah budgetnya lebih, dari yang manual jelek ini, yang hasilnya jelek masukin ke otomatis, tapi itu nanti ya sejalan-jalannya kelas lah. Nah, kan pencarian bitnya nggak perlu takut untuk ditinggi sih. Kayak saya pasang 1.500 di bawah rekomendasi, tapi tetap bagus karena, dan nggak makan banyak budget karena memang sekali lagi menurut algoritma Tokopedia tuh dia pakai apa sih, pakai organiknya juga kayak ulasan segala macam. Semakin tinggi ulasan pastinya semakin kemakan iklan karena kan di atas terus produknya, seperti itu. Hmm. Rekomendasinya sekian. Memang agak aneh dia, iklannya Tokopedia tuh beda sama Shopee. Jadi kalau kita pasangnya 1.500 nggak deg-degan. Kak saya 1.800. Kadang saya kalau lagi musim kemarin liburan bisa sampai 2.000 dan segala macam, nggak takut karena memang budgetnya nggak bakal kurang banyak kecuali jebol. Makanya kalau lagi ada akhir tahun gitu saya batasi biasanya cuma 100.000 sehari atau berapa begitu. Kalau lagi banyak ya banyak aja, tapi kalau nggak selalu banyak sih. Banyak kan mereka tuh ngelihat dari, kalau misalkan udah tinggi penjualannya, dia ngeliatnya tuh dari pencarian langsung, organiknya juga. Jadi ada iklan kita sebelahnya bisa barang kita sendiri juga. Oh, belum di diskon, pantesan aja dia nggak mau ada yang beli. Tongcinya 90.000. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi, Mas? Paling tadi itu sih kan. Aku tuh cancel orderannya soalnya nggak Hmm, tahu gimana ya deh pengirimannya nggak bisa. kenapa nggak bisa? Kan itu di mana? Maksudnya alamatnya ke mana? Pasang toko di mana? Pasang tokonya kan di yang pusat itu. Ah, lempar ke Levi aja, nggak apa-apa sih, cepat. Kan saya tadi udah bilang lu hubungi Levi aja, karena dia paling dekat ke Bogor, lu nggak terlalu jauh. Atau nggak agen Jakarta kayak Stefani gitu. Tapi kalau Ke misalnya Tangerang. agen-agen itu mereka diambil diambil kurir atau ngedrop off juga ya? Tergantung. Kalau kayak saya nggak pernah saya ambil kurir karena memang di Tangerang itu susah kurirnya. Ada juga kayak Tangsel gitu bisa juga itu.
di pick off itu nggak ngaruh Mas. Jadi kan dibawanya sama orderannya mereka juga, orderan pribadinya agen masing-masing. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa pick off nih karena nggak bisa drop off, nggak bisa di pick sama kurir karena di bawah orderan, ya nggak apa-apa, nanti diambil juga tetap kok sama kurirnya sekalian. Berarti Iya, skala garis makanya aku besar, nggak bisa nah, kirim itu kok, nggak bisa kirim orderannya karena harus pilih drop off itu. nggak Nah, apa-apa. Kan drop off, kan udah kan proses pesanan nih. Misalkan udah terima pesanan, mm, kan saya coba yang ini kirim pesanan kan. Ini kan kalau misalkan JNE gitu-gitu kan begini. Tapi kalau misalkan JNT segala macam kan, kayak si cepat itu kan kayak antar aja. Itu kan ada request pickup itu nanti. Itu nggak usah dipikirin. Request pickup aja nanti. Tapi nunggu info bisa dikirimnya kapan dari itunya. Kalau bisa sore, oh ya udah. Berarti di siang udah request pickup. Nanti datangnya kemana? Ke Bogor, biarin aja. Nanti kurir datang ke Bogor, tapi nanti diusahakan sama agennya untuk drop-in. Tapi kalau si cepat itu biasanya semua semua agen punya deh. Semua agen buka kecuali saya. Si Tokped cepat. itu nggak ini ya? Eh, JNE itu nggak bisa terima pick off ya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi dia di sini enggak. Karena tergantung ekspedisi juga ada yang muter. Memang ada orang-orang yang driver-driver yang muter, rider-rider yang muter. Cuma buat ngambil itu doang. Iya nanti Mas Zulfikar ya saya beresin dulu yang ini. Nah, misalkan ini udah diterima pesanan belum sih? Udah. Makanya aku Nah, ini dicetak label seperti ini. Caranya kan cetak label. Dicetak label, cetak pesanan, nanti kan keluar ini nih. Nah, ini di-download. Pasti kan A6 ya. Cetak dengan daftar produk juga, dicetak label, disimpan, download ke handphone. Nanti di sini, di bagian dropship aja. Sekarang kita masuk nih. Kita mau order. Misalkan saya mau order tadi apa? Diffuser. Nah, ini kan udah kita order. Order, tapi jangan pilih kurirnya tuh jangan udah amat kenapa sih. Oke. Nah, kita kan belinya menggunakan patang kotak karena kita mau drop-in. Terus penjualan langsung jangan marketplace, penjualan langsung. Terus pilih agennya dulu. Misalkan saya tadi ke sarannya kalau nggak ke Levi ke Tangerang Selatan. Ada si Anissa atau enggak di Tangerang tuh ada saya sebenarnya. Oh, saya lagi tutup toko. Ya, Pagedangan si Stefani ada di sini. Terus tinggal pilih order. Ini itu kan ordernya tinggal penjualan langsung atau marketplace? langsung, langsung. Jangan pernah marketplace. Kalau mau ke agen jangan dulu. Soalnya kan mau kasih labelnya ke itu, ke agen ya. Nah, ini tinggal pakai Oh, ini, pilih kurirnya ambil sendiri. oh itu ambil sendiri. Jadi nanti eh Nanti, agen, nah, saya jelasin dulu. Nah, ini kan udah diambil sendiri, kita check out seperti biasa, payment seperti biasa kan tanpa ongkir nih, karena kan diambil ya. sendiri. Nah, kalau udah selesai pembayaran ke dropship aja kan si agen terima orderan. Nah, kamu hubungin itu, Mas Ape hubungin agennya, Kak, saya mau dropship the order di web. Nah, ini resinya ya. Nah, tinggal gitu aja di Japri. Resinya dikirim ke sana, resi yang mana yang tadi ini, yang ini nih, yang label ini dikirim ke dia. Jadi nanti dia ngirim barang pakai labelnya ini, label tokomu. Jadinya langsung dikirim begitu. Cara dropshipnya begitu kalau misalkan di partner kota. Kalau misalkan kita paksa terusan ke mana? Ke si itu ya nggak bisa karena memang dasarnya kode booking ini, kode booking ini sama resi yang beneran di JNE atau ngasih cepat itu beda. JNT juga begitu. Memang agak aneh Tokped itu. Iya, karena kan aku mau kirim pesanan tuh, klik itu nggak bisa langsung muncul yang kotak tiga itu, Nah, yang ada di grup tadi itu, Bang. hmm. Aku kirim Ya dulu. udah berarti Nah, ya tuh, yang ini dulu. Nah, tuh muncul yang itu tadi tuh, yang tiga itu, yang secepat itu. ini ya, iya. Bukan, bukan, Ini bukan, 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 ini bukan. dia, Bay. Yang Ini nah, yang ini nih. Nah, memang karena kode cashless itu nomor resi harusnya dan Tokopedia itu nggak bukan nomor resi karena dia pakainya kode booking.
Nah, kode booking Tokopedia agak eksklusif, nggak bisa semua semua kayak sistemnya dropship aja tuh nggak bisa mentransfer ini jadi ke resi aslinya nggak bisa. Jadi lebih baik memang dikirim tuh via itu aja. Begini caranya, ambil sendiri gitu, nanti di Japri. Misalkan mau ke Stefani, nanti saya kasih kok. Tadi kan udah saya kasih kontaknya, Stefani. Tinggal di Japri aja di Telegram, begitu. Oh, Pelan-pelan aja Mas, nanti saya bantu buat orderannya. Karena kalau pasar sini nggak bisa. itu masalahnya nggak bisa kirim pesanan tadi itu, jadi nggak bisa nggak bisa diproses pesanannya karena nggak bisa itu, nggak bisa Apa? kir nggak bisa tekan kirim pesan tadi itu Memang ya. memang nggak bisa, memang nggak bisa. Karena kalau kita nggak bisa drop off kayak JNE begini-begini nih, saya juga nggak bisa nih. Nanti saya kirim pesanannya baru ke update sendiri. Terus saya kan juga nggak bisa. Nanti saya kirim pesanan paketnya ke kurirnya, ke ekspedisinya, nanti di scan barcode-nya, baru dia berubah sendiri otomatis gitu. Jadi bisa-bisa aja sebenarnya, cuma tinggal kasih resinya aja, jangan sampai salah. Kasih resi Begitu. ke Agen, kita pesennya lewat sini dulu, agennya jangan sampai salah, mau ambil ke siapa. Si ini agennya nih. Jangan sampai salah, kalau ambil Stefani ke Stefani, nanti hubungin dia lewat Japri Telegram. oh, terus Udah, eh kirim resinya, nanti dia bilang, oke kan, ditunggu aja nanti. nanti Dia ya kalau nanti si kalau Tokpednya sifatnya berubah sendiri gitu ya. yes, otomatis ini kalau misalkan JNE, JNT, si cepat kalau bukannya pick off ya, bukannya di pick sama kurir, dia bakalan otomatis terupdate pas kita di scan paketnya sama ekspedisinya. Gitu. Semua gitu. Ini kan ini cetak label. Cukup anterin apakah ke garis depan, tidak perlu masukkan resi. Konfirmasi itu 3 jam maksimal. Jadi langsung otomatis terubah. Dia nggak gimana-gimana sama kok sama yang tadi 3 itu. Nih, yang penting nomor 2-nya nih. Cetak label, terus booking pada terima kita mau ke gerai, konfirmasi pengiriman otomatis 3 jam. Otomatis, jadi dia nggak usah dikhawatirin. Yang penting dropshipnya caranya kayak tadi. Cetak label pengiriman atau tulis kode booking per paket. Heeh. Oh, oh, Oke, ada lagi. eh, oh berarti di nggak apa-apa ya, maksudnya kirim pesanan itu tetap aja kayak begitu statusnya, tapi Ya memang nanti nggak apa-apa. eh, Ya nggak alam apa-apa, memang memang begitu caranya. Kita pun walaupun dengan cara yang benar bisa ke pusat pun pakai cara yang tadi di dropship yang kode bookingnya bisa pun ini nggak bisa diapa-apain karena memang otomatis. Begitu. oh, bentar-bentar. Oke, oke. Jadi tinggal ambil cetak label tadi, cetak Hmm. label tadi, kemudian kirim manual ke agen. Ah, Kirim manual ke agen tadi caranya tuh yang ambil sendiri tadi tuh yang dipesanin di DA itu ya. iya, caranya gitu. Itu Mas. Jadi aman sih. Memang pada begitu. Kalau nggak gitu ya nggak bisa kirim-kirim karena nungguin DA kan nggak bisa update itu. Oke, Mas, saya bacain pertanyaan Mas Zulfikar. Berarti secara garis besar biaya-biaya Topet itu lebih murah dibanding Shopee. Iya, nggak, tapi nanti akhirnya nggak juga. Karena tergantung. Tergantung ramenya di mana. Kalau Tokpednya rame ya sama aja iklannya. Kayak saya tuh bulan kemarin, bulan Desember, 7,8 biaya iklannya 1,5. Berarti berarti nggak gimana-mana. Bagus. Nggak mahal hitungannya. Tapi awal-awal pasti mahal. Kayak misalkan omsetnya cuma 500.000 misalkan, tapi ini iklannya bisa 700 ribuan. Karena memang kan ngebangun akun seperti itu. Nggak bisa kita pungkiri lah. Maksudnya kita butuh bakar uang juga sedikit-sedikit.
Tapi kontrolnya dari mana? Kontrolnya dari budget, dibajetin, dibatasi budgetnya. Nggak apa-apa kok itu, gitu, teman-teman. Yuk, ada lagi mau nanya? Kalau nggak ada, bubar. Karena memang ini materi sih, bukan evaluasi. Jadi nggak bisa banyak bahas toko segala macam. Nanti ada lagi sesinya soalnya. Gitu. Nanti saya kirim tugasnya ke kelas. Ada lagi, teman-teman? Kalau nggak ada yang ngomong, aman. Cukup. Aku masih mencerna apa tadi orderan tadi. Aduh, kasihan sih udah aku cancel tadi. Aduh, biarlah nantilah lagi. Walah, jangan gitu, jangan di cancel. Jangan kali, jangan dihajar aja. Ya memang caranya begitu kok. Iya, maksudnya aku tadi bingung gimana caranya gitu. Apa Oke, belum? Mas. Ya, oke, oke. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Itu dulu aja ya. Iya kok, siap. Oke, thank you teman-teman. Ya, begini aja memang Zoom ya. Memang buat tunjukin cara ngiklannya aja. Biar nggak salah. Nggak kayak nggak yang nggak masuk nggak tahu udah mau ngapain. Warningnya apa? Tanya, warningnya apa, Mas Zulfikar? Kita saya lihat dulu. Itu, nah, itunya apa? Hah? Mas isi apa di produknya? Saya nggak pernah ada kena begitu. Misalkan kita masukin ini, terus kategorinya pastikan dia parfum mobil kan? Kita bisa parfum mobil deh. Parfum mobil ya, kategori parfum mobil. Ini kan? Kan udah begini doang, Mas. Nggak ada lagi-lagi kan? Ini maksudnya, SNI ini wajib ada. Saya nggak pernah isi. Lihat deh, produk saya tuh nggak pernah diapa-apain. Nggak tahu juga ya kenapa sekarang pakai SNI. Tapi setahu saya nggak pernah begitu-begitu tuh. Kayaknya terbatas ya kok ya kalau dia ini, soalnya di situ bilangnya eh Tuh, kosong tuh. Tokopedia versi Android. Hmm, Tapi coba di nguploadnya harus lewat web. browser. Ya, lewat web browser. Karena memang variannya juga kan banyak kan. Kita nggak bisa pakai itu juga. Nggak bisa pakai aplikasi, susah. Aplikasi susah emang harus ini, harus Hmm. browser. Nah, ini SNI segala macam. Saya kosong nggak pernah ada. Saya nggak pernah kena teguran, nggak pernah kena apapun. Karena memang, Screen belum share. Kok kalau share screen ada ya? Nggak ada ya? oh, share-nya udah mati ya tadi. Bentar. Jadi nggak ada apa-apa nih. Kosong kok saya. Oh, kosong, kosong tuh, nggak ada apa-apa. Nggak pernah kena apa-apa juga. Kosong banget. Kategori juga parfum mobil. Nggak bisa diubah lagi. Kan ada variannya. Ya, upload ulang aja. Uploadnya nggak tahu sih saya untuk yang sekarang ya. Tapi coba di-upload pelan-pelan deh. Karena nomor SNI di pengharum ruangan, di pengharum mobil ini nggak mungkin ada. Gimana ceritanya? Kecuali dia barang itu. Tapi nggak tahu ya untuk yang sekarang-sekarang saya kena ke depannya nggak tahu juga. Cuman sampai sekarang sih nggak pernah kena. Ya udah, ada lagi Mas Zulfikar. Ya, jangan pakai kategori kesehatan. Kalau kesehatan dia kan mengandung apa gitu yang nggak bagus buat badan. Pengaruh ruangan ya, pasti kesehatan pengaruh ruangan. Ganti aja ke parfum mobil kalau nggak bisa. Upload ulang. Oke, ada lagi mau tanyain? Kok kalau Kita Jakarta Pusat Nikodemus Nikodemus itu siapa ya? Tahu kontaknya nggak ya? Nggak ada ya? ada di, Mas emang nggak ikut sahabat dropship di grup tele itu? Ada tau? Aku nggak tahu grupnya yang mana itu ya. Waduh, ini saya kasih itu deh, saya kasih apa? Aku adanya katalog dropship marketing pasti laris. Kalau grup-grup itunya belum ada. Bentar.
saya tanyain nih gimana cara share link grupnya deh. Nanti saya share ke grup ke kelas, nanti tinggal join aja. Di situ harusnya semua agen ada. Nicodemus Aquin, kalau Jakarta Pusat, gitu-gitu. Oke, ada lagi Mas? Ada lagi teman-teman? Kalau masih bingung nanti nanya di grup aja kayak biasa. Oke. Oke guys, terima kasih banyak atas waktunya. Memang begitu aja. Kita kalau lebih rame bisa lebih panjang, cuman karena nggak ada yang itu. Oke, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Yuk, malam.